Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Selamat siang Bapak wabarakatuh. Ibu. Kita kembali lagi Waalaikumsalam. ke pembahasan atau pelatihan kurikulum sekolah penggerak ini. Dan pada kali ini izinkan saya untuk membahas tentang materi yang mungkin sangat krusial pada saat PJJ ini, yaitu literasi digital. Nah, mungkin izinkan saya sebelumnya, mari sama-sama kita sapa dulu Bu Anissa Putri. Boleh say hi ke kamera, Bu? Hai. Oke, bagaimana Bu Is kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Iwan gimana? Semangat. Sehat? Wih, Bu Rehan gimana Bu Rehan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bapak Ibu mungkin ada yang punya kendala baik itu kuota maupun sinyal, boleh dipersilahkan oleh saya untuk mematikan kamera, dipersilahkan. Baik, izinkan saya untuk share screen materi kita pada hari ini. Sebentar, saya akan coba langsung share saja ya, supaya lebih cepat gitu. Baik, apakah sudah terlihat layar saya? Belum. Belum terlihat? Sudah? Sekarang? Ya, sudah. Bagus, Pak. Oke. Ada ya slide saya ya, tentang apa Ada. Pak Iwan? Terbaca literasi digital. Oke, baik, sip kalau gitu, tentang literasi digital. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, nanti akan ada sesi di mana saya akan memberikan pretest untuk Bapak Ibu ya. Nah, diawali mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita sampaikan atau apa yang kita diskusikan pada hari ini diberkahi, kemudian juga dilancarkan agar kita dapat menurunkan ilmu yang diperoleh pada hari ini ke teman-teman kita. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke, yakni yang Bapak Ibu bisa lihat di halaman tersebut tentang literasi digital dan pemahamannya. Nah, sebenarnya pemahaman ini sudah lama Bapak Ibu. Jadi pada tahun 1957 ya, itu sudah banyak orang-orang di luar negeri, khususnya di Amerika, itu berliterasi. Tapi apakah digital? Iya, karena mereka menggunakan televisi. Jadi digital yang dimaksud di sini tidak melulu tentang internet. Oke? Apa sih literasi digital itu? Yaitu kemampuan untuk memahami, nah tanda kutip ya, memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk. Oke, kita hashtag berbagai bentuk. Dari berbagai sumber. Nah nih, jadi nggak cuma satu saja. Yang sangat luas, yang diakses melalui piranti komputer. Nah, apa literasi digital? Jadi literasi digital itu salah satu kompetensi atau kecakapan nih yang kita butuhkan saat ini. Khususnya untuk belajar untuk beretika, bertanggung jawab, baik dalam memperoleh informasi dan berkomunikasi. Kita tahu ya, kalau banyak banget artis-artis yang tersandung karena chat gitu ya, atau pesan di IG atau di Twitter atau di Facebook. Saya nggak tahu ya Facebook masih dipakai atau enggak ya. Oke, lanjut. Apa sih gunanya untuk literasi digital? Bisa berpikir kritis, kreatif, inovatif gitu ya, karena kita banyak banget mendapatkan inspirasi. Khususnya dari mana sekarang? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kebanyakan kita mendapat inspirasi dari mana? Coba. Dari channel YouTube. Betul, anak-anak kita juga sudah banyak ya, banyak memperbaharui diksi mereka itu melalui dari YouTube juga. Nah, makanya memang perlu pendampingan orang tua, khususnya ketika anak-anak ini masuk ke YouTuber yang kira-kira nggak pas. Selanjutnya untuk memecahkan masalah seperti tadi ya, misalnya kita bisa mencari artikel-artikel di tempat lain, sumber-sumber gitu ya, yang bertujuan untuk memecahkan masalah. Paling mudah gitu ya, ketika ada pertanyaan seperti tadi, apa sih yang namanya siplah? Nah, kita langsung searching, siplah, nanti langsung kebuka. Oh, udah ketemu nih caranya. Kemudian berkomunikasi dengan lebih lancar, betul. Dulu kita banyak sekali terhambat kemana-mana kita mau bertemu dengan si doi gitu ya, harus menunggu Pak Pos. Pak Pos itu pahlawan kita gitu ya. Dulu saya masih sempat tuh Bu Is, masih menggunakan pos gitu ya. Kemudian berkolaborasi dengan lebih banyak orang seperti yang kita lakukan saat ini. Kita bisa video conference dari jarak jauh. Oke, bagaimana sih kebutuhan IT pada pembelajaran ini sebenarnya? Kalau tadi kita bicara tentang literasi digital berkaitan dengan IT, bagaimana kita penerapannya dalam pembelajaran? Nah, minimal ini ada 4 komponen. Yang pertama itu dokumen perencanaan. Oh, pasti familiar ya Bapak Ibu ya? Pasti ya.
Kalau kalender pendidikan biasanya sudah dapat di drop dari dinas ya? Dinas. Iya, Dinas, dinas. betul. Itu dalam bentuk apa biasanya Bapak Ibu? Dalam bentuk PDF, PDF. PDF, sama betul. kalender. Kalender, Sama ini. betul. Kalender jadi ya Pak ya? Iya. Iya, tapi nggak diminta duitnya lagi kan ya Pak? Pasti. Oke, Bu Rehan gimana Bu Rehan di sana? Kalender pendidikan? Kalender pendidikannya dari dinas juga. Dari dinas sama ya. Kemudian kita nanti pasti minta untuk bikin program tahunan, program semester ya, alokasi waktu. Nah, untuk sekolah penggerak berarti ada apa nih? CP. CP, betul, ATP, modul ajar. Nah, ini kita mau nggak mungkin pakai mesin tik kan atau ditulis tangan. Gitu. Masih ada nggak Bapak Ibu yang pakai tulis tangan nih? Enggak. Ya, sugan gitunya, sugan apa ditulis tangan, kasih ke tukang ketik gitu, bisi. Enggak zamannya. Enggak ya, kalau di sini mah guru-guru hebat. Di sekolah lain itu mah ya. Masih Bapak Ibu sebenarnya, karena jujur saya punya adik ipar itu dia tukang fotokopi ya. Itu masih banyak guru yang memberikan tugas-tugas gitu ya. Kemudian RPP yang minta diketikin, itu ditulis tangan. Itu di Jakarta Bapak Ibu, bayangkan ya. Itu ada gitu. Saya masih bersyukur gitu ada guru yang seperti itu. Kalau enggak ya adik saya akan kurang job gitu ya kira-kira. Oke, lanjut ke proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini ada learning management system ya, LMS lah kita sebutnya. Moodle seperti yang kita gunakan pada pelatihan ini ya. Google Classroom atau GCR, ada Schoology, ada Edulogy. Wah, banyak LMS yang bisa kita gunakan ya. Nah, di LMS itu udah banyak tuh, ada modul ajar, ada materi ajar di sana, ada LKPD yang kita bisa masukkan gitu ya. Kemudian juga aplikasi perpesanan. Nah, ini masuk nih sebenarnya proses pembelajaran. Kenapa? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu kira-kira? Mana yang lebih efektif gitu penggunaannya? LMS, perpesanan atau video conference selama proses pembelajaran Bapak Ibu? LMS. Kalau Bu Rehan LMS. Bu Is gimana Bu Is? Mana yang lebih efektif? LMS ya. Bu Anissa gimana Bu Anissa? Kita sama video ya. Soalnya ngejelasin materinya di video conference dari di Zoom. Tapi kalau misalkan ngirim tugas-tugasnya kadang di WhatsApp kayak gitu di grup. Nah, betul sekali. Jadi ya semua ya efektif tergantung dari bagaimana fasilitas sarana prasarana kita, baik yang kita miliki di sekolah maupun si anak itu sendiri ya kan gitu. Tapi tetap kalau misalnya lebih bagus lagi kita bisa memfasilitasi semua ini gitu. Ya memang lebih mudahnya ya satu ekosistem ya, misalnya yuk kita video conference di Zoom, ayo semua enak gitu kalau misalnya bisa seperti itu ya. Tapi tetap belum rata ya Bu ya. Iya. Ya, jadi nggak harus ya Bapak Ibu ya, nggak harus. Oke, evaluasi ini ada Google Form, ada Kahoot, ada Quizizz yang tadi kita pakai, ada Quizlet untuk kelompok, itu bagus banget Bapak Ibu kalau misalnya mau coba. Kemudian ada CBT lainnya gitu ya. Jadi yang gratis yang mana Pak? Nah, baik Pak. 2-5. Google Form gratis Pak. Kahoot gratis. 2-5. Quizizz gratis. Quizizz terbatas gratis terbatas. Quizlet gratis terbatas Pak. Terbatas. Nah, CBT lainnya yang itu saya bilang tadi, CBT lainnya banyak yang berbayar, juga ada juga yang gratis terbatas. Kebanyakan sih gratis terbatas. Maksudnya terbatas itu ada area-area di mana kita nggak bisa masuk Pak. Gitu, harus bayar. Oke? Oke ya, lanjut. Kita masuk terakhir, komponen terakhir. Ini minimal ya Bapak Ibu, 4 ini adalah minimal. Terakhir adalah laporan. Kita tahu bahwa penggunaan e-rapor ya, atau rapor digital. Itu sudah di mana-mana. Semua sekolah negeri harus e-rapor. Bukan begitu ya Pak Iwan ya? Iya. Bu Rehan gimana? Bu Rehan pakai e-rapor apa gimana Bu Rehan? Di sana? Sekolah saya aja belum. Oh, belum Pak Iwan pakai apa? Masih e-rapor terbatas sekolah. Belum bisa nge-link ke e-rapor Kemdikbud. Oh, tapi aplikasi e-rapor ya Pak Iwan? Iya, nanti disalin Pak. Oh, oke. Tapi enggak... bentuknya masih sama Pak atau Excel bentuknya? Excel.
Oh, oke. Nggak apa-apa, Iya. Pak. Betul, betul, betul. Yang penting itu sebenarnya laporan itu bagaimana kita keperluannya untuk apa? Apakah hanya untuk internal, artinya tidak kita posting? Setahu saya e-rapor itu bisa diposting ya, Bapak Ibu ya? Iya, bisa. Orang tua bisa lihat langsung ya? Ya, bisa. Iya, gitu Tapi ya. prakteknya mah itu aja dikasih lembaran. Prakteknya Oh, nggak oke, update oke. ya, memang prakteknya Ya, nggak karena update. memang betul Bapak Ibu, ketika itu kita online kan, itu orang tua itu langsung bisa lihat tuh nilainya. Jadi pasti akan Bapak Ibu akan melihat langsung, kok ini anak saya minggu ini belum masuk ya nilai. Nah, pasti akan diteror dengan itu, bukan diteror ya, tapi dicari infonya tentang itu gitu. Nah, ini Jadi e-rapor. offline. E-rapor berarti Pak Iwan berarti offline dulu ya, Pak Iwan ya, baru di Offline online kan dulu, gitu ya. iya. Oke, oke. Bu Iis udah e-rapor, Bu Iis? Udah, Oh, tapi sudah. ya itu jadi untuk di hasil akhir nanti pas di akhir ini aja. Oh, Akhir jadi rapor jadi nanti gitu ya? Iya, iya aja. Nah, ini adalah 4 komponen kebutuhan IT pada proses pembelajaran. Boleh ditambahkan kayak Canva ataupun YouTube gitu, silahkan aja. Atau OBS atau Vmix, silahkan. Itu adalah penambah. Tapi setidaknya untuk IT minimal 4 ini gitu. Setidaknya ya kalau misalnya mau beralih ke digital. Lanjut, bagaimana tata kelola untuk kurikulum penggerak ini? Nah, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah mengenal Siplah. Tahu nggak Bapak Ibu? Siplah. Nah, jadi ketika Siplah ini sistem informasi pengadaan sekolah gitu. Jadi semua perencanaan, misalnya alat-alat lab yang akan mau dibeli gitu ya, lewat tender. Nah, nanti ada di sini. Berikut juga sama UMKM-nya. Jadi nanti di sana ada UMKM tuh kayak misalnya dari mungkin saya nggak tahu ya, mungkin dari kayak kalau dari Bahana Tuladan gitu ya atau dari Pudak gitu ya, itu akan bisa masuk ke sana. Jadi semua anggaran itu akan terlihat secara transparan. Nah, ini adalah aplikasi atau web dari pemerintah pusat ya. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset sekarang ya. Kemudian lanjut berikutnya adalah RKAS dan ARKAS. ARKAS itu sebenarnya aplikasi ya. Aplikasi, rancangan, keuangan, anggaran sekolah gitu ya Pak Iwan atau Bu Is ya kalau saya tidak salah. Ya, oke, selanjutnya masuk ke guru berbagi. Nah, guru berbagi ini adalah komunitas guru nih untuk mempelajari dan menginspirasi. Nah, kalau kalimat saya begitu, menginspirasi penyusunan modul ajar. Karena di sekolah penggerak ini kan kita belum tahu ya Bapak Ibu ya modul ajar teknisnya bagaimana ya. Belum dapat contohnya. Nah, melalui komunitas guru berbagi inilah kita bisa saling menginspirasi. Kalau ada yang punya ide, modul ajarnya begini seperti ini. Ataupun modul ajarnya sama, tapi isinya bisa beda. Oh, ternyata di daerah ini ada kearifan lokal yang diangkat. Wah, saya apa ya? Nah, ini yang bisa menginspirasi. Nah, ini yang sangat baik menurut saya untuk kita ikuti gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah rumah belajar yang termasuk portal pembelajaran gratis dari pemerintah. Jadi kalau misalnya Google Classroom harus daftar ke Google Suite gitu ya, terus harus bayar misalnya. Nah, lewat rumah belajar ini kita bisa dapat gratis fasilitasnya, termasuk juga video, gambar, animasi, dan itu semuanya interaktif. Jadi anak-anak akan lebih senang. Tapi bedanya ada konten-konten yang mau nggak mau terbatas di sana, seperti itu. Yang kita harus mencari lagi dari sumber lainnya. Ya, demikian Bapak Ibu terkait dengan pembahasan literasi digital. Mudah-mudahan berkenan dan mungkin pada Bapak Ibu yang ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan Bapak Ibu. Mungkin terkait dengan literasi digital ataupun pengelolaan IT untuk kurikulum sekolah penggerak. Dipersilahkan yuk, mari silahkan. Atau ada yang boleh Pak Iwan, silahkan Pak Iwan. Kalau IT itu untuk angkatan saya ya sebetulnya sih sangat ingin belajar, cuman butuh ini Pak, ruang belajar yang cukup baik di MGMP IPA di sekolah antar teman saling berkomunikasi gitu ya supaya terbuka peluang untuk guru-guru yang udah usia muda 50 ke atas usia muda
Ini Kalau harus Lita, meningkatkan ilmunya. Kita kan masih pemuda, Pak. 50 itu pemuda. Oh iya 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 Ini iya. harus dikasih ruang untuk bertanya dan mau berbagi lah yang bisa itu. Iya iya iya. Berarti wadah ya Pak ya. Iya, Wadah ada untuk wadah. berbagi itu ya Pak ya. Oke, betul sekali Pak. Gimana Bu Is, Bu Anissa atau Bu Rehan? Apakah setuju dengan pendapat atau masukannya Pak Iwan gitu kalau kita perlu wadah ya untuk ininya ya, gitu ya. setuju. Betul, betul. Nah, wadah apa Pak yang di ini Pak Iwan? Apakah bentuknya pelatihan kah ataukah hanya sekedar diskusi tanya jawab atau seperti apa yang diharapkan Saya Pak kira Iwan ini? lebih enak diskusi tanya jawab ya. Iya, Betul, daripada betul, ya betul. pelatihan juga penting, tapi kalau pelatihan itu kan dibatasi waktu. Kalau kita Betul, betul, betul. kesulitannya aja, kita sulit apa nih? Pas nanya selalu ada yang mau jawab gitu lebih asik. Oh, oke, oke. Sebelumnya Iya. udah pernah dicoba Pak Iwan? Ya saya sering, tapi kadang-kadang orang yang lagi sibuk saya paham cari waktu tepat gitu. Oh iya 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 iya. Syukur-syukur Iya. ada forum gitu. Kalau Betul, dulu betul, kan betul. guru siap ditanya siswa gitu ya. Betul, Itu betul, betul, ada betul. ininya, forum konsultan IT mungkin perlu juga itu. Betul, betul, betul. Minimal MGMP gitu kali Pak Iwan ya. Nah, iya Ditanya MGMP kan tuh banyak sekarang gurunya ya. terlalu terfokus pada apa dokumen perangkat. Kalau pas kita di dalamnya ada jadi pengurus, usahakan guru itu ada kendala di IT, cari forum IT yang bagaimana yang dibutuhkan. Betul. Iya 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 iya. Siapa. Ya kalau saya mah bantu-bantu aja Pak Iwan di MGMP mah. Iyalah gimana lah. Ya gimana Bu Is? Ada masukan atau ini pertanyaan terkait dengan literasi digital? Nah, kalau untuk saya udah cukup Pak Cipta. Oke, terima kasih Bu Anissa, Bu Rehan, gimana? Pak. Oke. Bapak. Baik, terima kasih. Oleh karenanya jangan lupa tadi ya Bapak Ibu dimohon untuk mengisi kendala dan solusinya kalau misalnya ada, karena itu tagihan untuk hari ini. Untuk itu mari sama-sama kita sudahi sesi pada hari ini tentang literasi digital. Kita tutup sama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, demikian presentasi atau simulasi ya, fasilitasi dari saya. Mudah-mudahan berkenan. Kira-kira ada masukan Bapak Ibu? Pak Cipta dari waktu itu 41 menit. Wah, panjang banget. Kalau saya kasih masukan gini ya, di yang awal gitu ya Pak Cipta. Yang awalnya mungkin bisa dipersingkat gitu. Oke. bertanya. Jadi poin udah gitu Oke. ya. Oke. Sip. Esensi ya. Kepanjangan Bu Is ya. Oh, kuis ya. Benar. Yang simple. Benar. Boleh Bu. Makasih. Karena kalau bagi saya mungkin nanti yang paparan agak lebih ini ya yang diinti gitu kan. Terus untuk kuis juga memperhitungkan yaitu kendala kayak tadi saya nggak bisa terkendala koneksi itu kan jadi nambah juga ya. Betul. Kalau memang ingin ditampilkan kalau udah ada satu yang masuk udah aja itu aja gitu. Jadi nggak usah nunggu yang lain. Oke. Gimana? Ya. Tadinya gitu. sih berharapnya bakalan bisa teratasi gitu Bu. Ya, tapi yang benar sih. Kan jaringan itu yang benar. Mendingan kayak itu ya, langsung ditampilin PowerPoint misalnya gitu ya. Kayak gitu. Jadi mending langsung jawab gitu aja. Oke, sip. Karena kalau pakai aplikasi itu satu ya, kayak tadi juga pas sama di saya juga saya pakai WiFi tapi WiFi-nya suka turun naik gitu. Oh iya, oke, benar Bu, benar. Jadi kadang-kadang kenceng, kadang-kadang lemot. Oke, siap. Makasih Bu Is. Sudah saya catat. Yang lainnya. Karena nanti kita kan akan memfasilitasi teman-teman juga ya di sesama ini ya, di sekolah tuh gitu. Jadi buat masukan juga nih. Saya malah Senin Pak, Senin disuruh action di ruang rapat. Wah, sekolah. luar biasa. Langsung lo up to date berarti itu sekolahnya, mantap. Kita belum Pak, nanti setelah bagi rapot selesai. Iya. Gimana Bu Anissa, Bu Rehan? Ada masukan? Nggak ada Pak, udah cukup. Alhamdulillah, terima kasih. Bu Anissa? Cukup.
Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk masukannya pada hari ini. Ini akan saya stop ya recordnya, atau dibiarkan saja. Stop, Pak. Kita lanjut ke diskusi yang lain.